3 keperawatan tulang. Perkenalkan, saya Andi Mawarni Fridabesi. Saya Maya Intan. Saya Asiani Cendana Herianto. Saya Mariana Veronica Rita. Saya Adriana Marcetona. Di sini kami akan membahas tentang konsep penyakit pneumonia. Selamat menyaksikan. Salam sehat untuk kita semua. Baik, pada kesempatan kali ini saya mewakili teman-teman saya dari kelompok 7 Manajemen Penyakit Infeksi tingkat 2 Regular B. Dengan kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu yang pertama Adriana M. Tanau, yang kedua Anggi MFBC saya sendiri, yang ketiga Asiani C. Herianto, yang keempat Mariana Verita, dan yang kelima Maya Indra Pejara. Dengan dosen pembimbing kami, Ibu Roswita Victoria Ramburoku, Escape NS MSN. Berikut ini kami akan membahas tentang konsep penyakit pneumonia. Nah, apa itu pneumonia? Jadi teman-teman, pneumonia adalah penyakit infeksi yang menyerang paru sehingga menyebabkan kantung udara di dalam paru atau alveolus meradang dan membengkak. Kondisi kesehatan ini seringkali disebut dengan paru-paru basah sebab paru-paru bisa saja dipenuhi dengan air atau cairan lendir. Selanjutnya, apa saja klasifikasi daripada pneumonia? Jadi, pneumonia diklasifikasikan menjadi 3, yaitu yang pertama berdasarkan tingkat keparahan, yaitu yang pertama pneumonia sangat berat, pneumonia berat, dan pneumonia. Lalu yang kedua berdasarkan anatomi, dengan contohnya pneumonia lobaris, pneumonia lobularis, dan pneumonia interstitial. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi berdasarkan inang dan lingkungan, dengan contohnya pneumonia komunitas, pneumonia aspirasi, dan pneumonia pada gangguan imun. Selanjutnya, apa saja penyebab dari pneumonia? Penyebab dari pneumonia yaitu yang pertama ada bakteri. Jadi, pneumonia yang disebabkan oleh bakteri ini didapatkan pada usia lanjut atau pada orang dewasa. Penyebab yang kedua yaitu virus. Disebabkan oleh virus influenza yang menyebar melalui droplet. Penyebab utama pneumonia virus ini yaitu sitomegalovirus. Yang ketiga yaitu jamur. Disebabkan oleh jamur hitoplasma yang menyebar melalui udara yang mengandung spora dan ditemukan pada kotoran burung, tanah, serta kompos. Dan penyebab yang keempat yaitu protozoa, di mana protozoa ini dapat menimbulkan terjadinya CPC atau pneumocystis carinii pneumonia, biasanya pada pasien yang mengalami imunosupresi. Nah, teman-teman semua, selain penyebab-penyebab ini, pneumonia ternyata dapat juga disebabkan oleh non-mikroorganisme, yaitu contohnya bahan kimia, paparan fisik seperti suhu dan radiasi, lalu ada merokok, debu, bau-bauan, dan juga polusi lingkungan. Selanjutnya, ada tanda dan gejala daripada pneumonia. Gejala dan juga tanda yang akan muncul jika terkena pneumonia yaitu yang pertama, batuk terus-menerus disertai dengan dahak. Lalu yang kedua,
nafsu makan menurun. Yang ketiga, demam. Yang keempat, berkeringat. Yang kelima, menggigil. Yang keenam, susah bernapas. Yang ketujuh, sakit di area dada. Dan yang kedelapan, detak jantung terasa cepat. Selanjutnya, apa saja pencegahan daripada pneumonia? Nah, teman-teman semua, pencegahan dari pneumonia yaitu yang pertama dengan menjalani vaksinasi. Nah, vaksinasinya itu yang pertama vaksinasi campak, lalu vaksinasi Haemophilus influenza tipe B, lalu yang ketiga ada vaksin pneumococcus, vaksin influenza, vaksin DPT atau difteri, pertusis dan tetanus, dan vaksin varicella. Pencegahan yang kedua yaitu memperkuat daya tahan tubuh, misalnya dengan mencukupi asupan nutrisi. Yang ketiga, menjaga kebersihan diri dengan cara rajin mencuci tangan dan tidak menyentuh hidung atau mulut dengan tangan yang belum dicuci. Lalu yang keempat, tidak merokok dan tidak mengkonsumsi minuman beralkohol. Dan yang kelima, menjaga jarak dengan orang yang sedang sakit batuk atau pilek. Selanjutnya, pengobatan pada pneumonia. Pengobatan pada pneumonia dibagi menjadi dua, yaitu pengobatan non-farmakologi dan pengobatan farmakologi. Nah, yang pertama pengobatan non-farmakologi. Terapi non-farmakologi pada penyakit pneumonia yang dapat diberikan yaitu yang pertama istirahat, lalu pemberian O2, asupan cairan yang cukup, hidrasi untuk mengencarkan sekresi, lalu teknik napas dalam untuk meningkatkan ventilasi alveolus dan mengurangi atelektasis dan perbaikan nutrisi. Perbaikan nutrisi bertujuan untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan memperbaiki fungsi sistem imun agar tubuh mampu mengeradikasi infektor penyebab patologi tersebut. Yang kedua, pengobatan secara farmakologi. Terapi farmakologi pada pneumonia antara lain yang pertama antibiotik, terutama untuk pneumonia bakterialis kepada penderita penyakitnya tidak terlalu berat. Bisa diberikan antibiotik per oral atau lewat mulut dan tetap tinggal di rumah seperti penisilin dan juga cephalosporin. Penderita yang lebih tua dan penderita dengan sesak nafas atau dengan penyakit jantung atau paru-paru lainnya harus dirawat dan antibiotik yang diberikan melalui infus. Yang kedua, analgesik bisa diberikan untuk meredakan nyeri pada dada pleuritik. Yang ketiga, antipiretik pada pasien dengan demam. Lalu yang keempat, mukolitik yang dapat membantu mengencarkan sekresi sehingga sekresi dapat dikeluarkan pada saat batuk. Yang kelima, kortikosteroid yang berguna pada keterlibatan luar dengan hipoksemia dan bisa reaksi inflamasi. Nah, selanjutnya, apa saja komplikasi yang dapat disebabkan oleh pneumonia? Beberapa komplikasi yang mungkin terjadi akibat dari penyakit pneumonia atau paru-paru basa ini yaitu yang pertama, bakteremia. Bakteremia ini salah satu penyebabnya adalah bakteri. Pada jenis pneumonia ini, bakteri yang memasuki aliran darah dari paru-paru dapat menyebabkan infeksi ke organ lain. Nah, kondisi ini berpotensi untuk menyebabkan kegagalan organ. Bakteremia merupakan komplikasi serius pada pneumonia dan dapat menyebabkan shock septik, yaitu komplikasi yang berpotensi fatal. Lalu yang kedua yaitu
abses paru-paru. Abses terjadi jika nanah terbentuk di rongga paru-paru. Abses paru-paru dapat dibedakan menjadi 2 kategori, yaitu yang pertama, akut, yaitu abses yang terjadi kurang dari 6 minggu, dan yang kedua, kronis, yaitu abses yang terjadi selama lebih dari 6 minggu. Lalu yang ketiga, efusi pleura. Komplikasi yang menyakitkan atau bahkan berpotensi fatal ini dapat terjadi jika pneumonia tidak diobati. Pleura adalah selaput yang terdiri dari 2 lapisan jaringan besar dan tipis. 1 lapisan melingkari bagian luar paru-paru, sedangkan lapisan lainnya melapisi bagian dalam rongga dada. Lalu komplikasi yang keempat yaitu gagal ginjal. Pneumonia dapat meningkatkan resiko terkena gagal ginjal tahap akhir. Ini bukan komplikasi yang umum pada pneumonia, tapi cukup serius. Komplikasi ini bisa membuat ginjal berhenti bekerja karena kurangnya pasokan darah. Lalu yang kelima yaitu komplikasi gagal pernapasan. Nah, teman-teman semua, kegagalan pernapasan adalah salah satu komplikasi pneumonia yang serius. Kondisi ini muncul ketika paru-paru tidak bisa mendapatkan cukup oksigen ke dalam darah. Akhirnya terjadi penumpukan karbon dioksida yang dapat merusak jaringan dan organ sehingga akan mengganggu kandungan oksigen pada darah. Lalu selanjutnya ada makanan dan minuman yang harus dihindari oleh penderita pneumonia. Yang pertama ada garam. Yang kedua, daging beku olahan. Yang ketiga, produk olahan susu. Yang keempat, sayuran cruciferous, yaitu contohnya seperti sayuran kubis, lobak, brokoli, serta kembang kol yang dapat menambah jumlah gas di dalam tubuh. Lalu selanjutnya ada makanan dan minuman asam, gorengan, dan minuman bersoda. Baik, sekian penjelasan singkat dari kami mengenai konsep penyakit pneumonia. Terima kasih. Salam paru-paru sehat untuk kita semua.